dipersembahkan oleh Ya, baik pemirsa, baru saja kita saksikan perjalanan debat keempat ya sebenarnya ini, atau debat kedua dari calon wakil presiden dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Dan tentunya berjalan dengan sangat menarik. Iya, dan tentunya akan menjadi lebih seru jika kita membahas pro kontra debat kali ini bersama para narasumber yang hadir di studio malam hari ini. Bagaimana menurut para narasumber kita, seperti apa kekuatan strategi para calon wakil presiden sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih siapa yang terbaik jadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tapi kalau pilihan teh terbaik, ya memang selalu di pucuknya. Ya, pilihan wakil presiden terbaik ada di tanganmu. Pilihan teh terbaik ada di pucuknya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita belum tanya Bang Effendi Kalau Ghazali Mas tadi. Arzazar tadi bilang bahwa kayaknya yang lain biasa aja lah, terlalu textbook mungkin ya, nggak ada pembahasan soal yang lebih substantif. Bang Ege, menurut Bang Ege yang malam hari ini menguasai panggung debat cawapres siapa? Saya kebetulan beda karena ada di situ ya, jadi dapat atmosfernya. Rasanya beda ya? Iya, kalau sampai sebelum babak sanggah-sanggahan, saya sama dengan Sarah tuh. Ya. Sampai sebelum babak sanggah-sanggahan. Jadi Gibran? Jadi waktu itu Gibran. Tapi Setelah itu? Sesudah itu, tunggu dulu. Sesudah itu, begitu mulai ada gimmick dan lain-lain, saya belum pernah lihat itu di seluruh dunia. Saya mohon maaf, ada debat capres atau presiden yang seperti itu. Akhirnya kemudian mulailah yang lain menyusul ya. Kak, saya bisa tunjukkan mana pertanyaan yang tidak bisa dijawab misalnya. Jadi sama seperti yang tadi, ketika ada pertanyaan soal greenflation, menurut saya itu walaupun ada gimmick, tapi memang Prof. Mahfud kurang mampu menjawabnya, itu harus diakui. Tapi pertanyaan redistribusi dari Prof. Mahfud maupun impor pangan tidak terjawab oleh Mas Gibran untuk ngimbangin 2-1. Kalau Caimin, betul Gus Imin tadi menanyakan soal pembagian Indonesia berdasarkan bioregional, tidak dijawab oleh Mas Gibran misalnya. Kemudian pada bagian lain lithium ferrofosfat itu ya mungkin berakhir kurang lebih sama lah begitu ya. Itu gak spesifik dijawab juga tapi kan? gimmick-gimmick pun juga mestinya ya ada gimmick lihat-lihatan. Gimmick yang Anda lihat hari ini seperti apa? Yang begini-begini tuh it's too much ya. Yang begini-begini tuh maksudnya tadi gitu ya? Iya itu gerakan pastilah. seakan mencari sesuatu. Gitu ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan itu spontanitas saja karena biasanya anak muda itu kan ingat ya dulu gini terus tiba-tiba jadi gini. Itu belum pernah terjadi. Yang gini-gini juga dalam debat capres cawapres itu belum pernah terjadi di dunia. Tapi yang gini-gini juga jadi belum pernah juga gitu. Nah, kemudian kalau gimmick-gimmick soal pertanyaan greenflation menurut saya masih boleh. Tapi ketika misalnya itu kok botolnya botol plastik. Itu kan mestinya dijawab ya panitia yang nyediain gitu loh. Gak maksud saya gimmicknya jangan sampai ke sana lah gitu. Jadi over gimmicknya. Iya, nah karena itu tadi kalau kembali kepada perhitungan-perhitungan saya berbasis pada substansi ya. Prof. Mahfud itu juara malam ini. Sedikit di bawahnya, sedikit. Ilmiah. Karena jawabannya ilmiah dan ada datanya. Jawaban dan pertanyaan. Di bawahnya itu ada Caimin ya, beda sedikit saja. Walaupun sampai setengah, saya betul-betul mengagumi Gibran, sampai setengah. Kemudian dia mulai, mohon maaf kalau saya kan agak sedikit istilah-istilah, seperti tadi pagi itu saya kasih istilah, bisa cenderung terpancing ofensif ya, kalau orang terlalu semangat. Anda lihat tadi Nah Gibran bagian yang terpancing kedua, ofensif? saya mau sebutkan istilah bagus ini, film ya tahun 2003 nih ya, Coppola dan Katz. Lost in translation begitu, jadi artinya agak banyak memberi istilah-istilah yang kemudian membuat kita jadi hilang pada substansinya kan, dan kebetulan bisa dijawab oleh rekan berdebatnya pada malam Tapi ini. kalau kata-kata soal receh begitu yang dilontarkan oleh Pak Mahfud, lalu juga tadi kan Mas Gibran juga sempat menyampaikan enak banget Caimin baca tulisan, misalnya seperti itu. Bagaimana dari segi komunikasi politik itu seperti apa? Ya kalau satu kali nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian mulai lagi ada ya beberapa kali gitu. Nah itu yang saya khawatirkan. Saya tadi pagi bicara di beberapa media. Kalau satu kali, dua kali mungkin orang Dapet ya. enak nih. Ya. Wih
boleh nih anak muda gitu. Anak muda tuh selalu kelihatan enak. Kan selalu saya kutip. Kennedy lawan Nixon, Clinton lawan Bob Dole gitu ya. Selalu kelihatan. Tapi begitu mulai agak lebih, itu bisa terlanjur lewat begitu. Yang tadi agak kelewatan gitu ya. Oke, kelewatan. Baik, saya tahu nih Mbak Sarah mau menanggapi, tapi kita kasih kesempatan dulu. Silakan, Kang Maman, tanggapan Kang Maman hari ini seperti apa? Termasuk juga tadi Caimin bahkan hanya menyebut terima kasih kepada Prof Mahfud, tapi nggak ke Mas Gibran. Masih terbawa dengan urusan dalam debat kah? Iya, terima kasih Mbak Afiani, Mas Reza. Kalau tadi Mbak Afiani bilang bahwa panasnya itu tengah-tengah, menurut saya enggak. Dari awal memang Gus Muhaimin sudah mulai gas menyerang. Jadi Gus Imin duluan nih yang ngegas. Karena bagi kami penyerang itu pemenang. Dan itu akan mengedukasi. Ini debat soal edukatif. Bukan soal debat pertanyaan definisi singkatan. Tetapi hal yang besar substansional. Makanya ketika awal misalnya Gus Muhaimin langsung ngomong soal petani. Ini menjadi hal yang sangat penting. Lalu bicara soal iklim. Di mana kalimatnya itu adalah etika terhadap lingkungan. Itu yang akhirnya menyebutkan apa yang disebut dengan tobat ekologis. Tobat ekologis itu menjadi sangat penting karena dalam konsep Islam misalnya ada hablum minallah, hablum minan nas, dan ada hablum minal alam. Hubungan dengan alam. Lalu beliau bicara soal rakyat. Rakyat ini berkaitan nanti dengan apa yang disebut dengan agraria. Bahwa melibatkan rakyat sebagai subjek dan juga menjadikan tanah bukan hanya sebagai komoditas, tapi sebagai fungsi sosial di mana eksistensi dan kehormatan rakyat itu dihargai. Pelanggaran HAM dengan mengambil hak tanah termasuk masyarakat adat itu menjadi penting. Nah yang terakhir di pembukaan Gus Muhaimin itu ngomong soal desa dan energi terbarukan. Jadi menurut saya debat kali ini, saya beda dengan Bang Effendi. Saya baca lihat di beberapa survei komentar, jujur aja bahwa hari ini Gus Muhaimin menang dalam debat ini dan kami bahagia. Kenapa? Bukan hanya bicara soal substansi, tetapi kami di pesantren dididik soal bagaimana cara berdebat. Bahwa kata Sayyidina Umar, orang itu kelihatan. Kalau yang tahapan pertama agak songong, agak sedikit kemeliti, sombong. Tapi orang yang sudah mau tahapan kedua, dia rendah hati. Dengan cara data, fakta, menghormati orang yang bicara. Baru kalau kita udah tahapan ketiga, dia merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Nah debat ini sebenarnya menunjukkan pada kita dua hal. Bahwa substansi tetap dipentingkan, tapi etika berdebat menjadi hal penting yang perlu kita perlihatkan. Oke, baik. Sebelum kita ke etika lagi, sebelum Andreas, tapi kita harus jeda dulu. Nanti dijawab setelah jeda, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Grand Studio Metro TV. Saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, 3 kata mungkin untuk penampilan Pak Mahfud malam ini? Lugas, cerdas, dan tepat. Tepat, oke. Jadi, kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, beliau start dengan menjelaskan bahwa topik yang didebatkan malam ini menyangkut hubungan antara manusia dan alam. Dan saya kira itu hal yang sangat fundamental gitu dalam persoalan ini. Dan di sini menunjukkan bahwa pengalaman itu berpengaruh. Apa yang diperdebatkan, apa yang dibicarakan di sini
oleh Pak Mahfud dilihat dengan pengalaman beliau bahwa banyak persoalan-persoalan yang menyangkut sumber daya alam, persoalan yang menyangkut lingkungan hidup, persoalan yang menyangkut masyarakat adat, itu titik persoalannya itu ada pada penegakan hukum, regulasi dan penegakan hukum. Ya. Dan itu disampaikan oleh Pak Mahfud dengan apa-apa yang sudah dilakukan ketika dia memutuskan di MK. Juga misalnya masalah deforestasi tadi yang beliau sampaikan bahwa deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini lebih luas 12 juta hektar, yang lebih luas dari Korea Selatan 3 kali dari Pulau Madura. Gitu. Dan itu persoalan-persoalan yang lebih banyak menyangkut pada masalah regulasi dan masalah hukum, aturan main. Dan saya kira ke depan untuk mengatasi masalah seperti ini itu butuh komitmen pemimpin, butuh komitmen pemimpin yang paling tinggi. Karena banyak persoalan-persoalan yang menyangkut masalah lingkungan hidup, masalah kehutanan, itu akhirnya tidak bisa diatasi karena balik lagi pada lingkaran, dan lingkaran itu ada di istana biasanya. Termasuk juga ya soal, kalau tadi Mas Gibran kan menjawab cabut saja IUP-nya gitu. Pak Mahfud bilang masalah cabut IUP ini ada banyak mafia yang ada di situ. Banyak mafianya, oke. Ya. Dan itu saya kira persoalan yang kita hadapi. Hukum, gitu ya? Persoalan yang kita hadapi. Dan saya kira Pak Mahfud di sini akan menjadi orang yang tepat dengan posisi yang dia ada ketika beliau menjadi menjadi wakil presiden. Saya kira adalah tugas beliau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena banyak persoalan tadi yang disampaikan itu berkutat di masalah regulasi dan implementasi, dan itu masalah hukum. Soal penegakan hukum, tapi kan Pak Mahfud juga bagian dari kabinet Ya, dan harusnya itu punya kewenangan lebih besar daripada hanya menyalahkan atau menyuarakan ini masalah soal aparat dan penegak hukum dan lain-lain. Silakan, Persis itu yang beliau tahu. Artinya dengan menyampaikan menunjukkan bahwa beliau tahu persoalan. Tapi di dalam praktek kan kita tahu juga gitu, bahwa ketika antara pada level yang sama, misalnya antara menteri, ketika ada backing yang lebih tinggi, nah persoalan akan mentok di situ gitu. Dan itu, ada yang lebih tinggi dari Menko Polhukam? Saya kira yang paling tinggi adalah di lingkaran kalau bukan dan kroni di situ. Oke, Saya baik. kira ini masalah yang paling dan Pak Mahfud tadi mengungkapkan banyak persoalan itu berbalik kepada situ gitu. Dan saya kira di sini harapan pada Pak Mahfud untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tadi soal lingkungan hidup, soal agraria. Tapi dari awal tampaknya Pak Mahfud sudah langsung melakukan serangan begitu ya, dengan mengatakan food estate gagal. Termasuk itu satu contoh kasus gitu. Tapi dijawab juga oleh Gibran, katakan bahwa enggak, buktinya di awal-awal mungkin iya, tapi kan tidak memerlukan waktu. Anda setuju tidak jawaban Gibran? Iya. Ya jagung ada yang padat ada yang tidak gitu. Jagung kan Bahkan 3 mengangkat bulan. soal Gunung Mas. Jagung itu 3 bulan juga bisa selesai. Tapi kalau memang gagal dari awalnya memang pasti awal gitu. Pasti gagal? Iya. Oke, baik. Tanam singkong kan ya berapa bulan Singkong gitu. tidak sesuai dengan Sedikit aja. target. Maksud Silakan. saya gini, tadi apa yang disampaikan oleh Afilian itu Afilian nggak disampaikan oleh Gibran gitu loh. Maksud saya Gibran kan sebetulnya punya waktu untuk mengatakan, kan Prof Mahfud yang Menko Polhukamnya gitu. Nah, saya nggak tahu nanti Ya, kalau Prof Mahfud jawab. saya Tapi saya sepakat. akan lapor ke Bapak Anda, nggak gitu ya? Nggak. saya sepakat. Apa yang kalau sampai tadi terjadi seperti itu akan menarik. Iya. Dalam arti- Sayangnya Gibran tidak sayangnya mengembalikan Gibran dengan cara nggak seperti memberikan itu. respon seperti itu. Iya, gitu. Kalau itu itu maksud terjadi saya. itu akan menarik. Menarik, Kan ya. ada di situ persoalannya. Oke, baik. Mas Sarah silakan menanggapi. Ada waktu berapa nih? Soalnya Ya, silakan tanggapi aja. Silakan tanggapi aja. Satu menit. Waduh. Jadi pertama kembali lagi, saya jujur sangat impress karena dagingnya tuh banyak sekali. Bicara tentang pentahelix, bagaimana kita harus berkolaborasi lintas sektor. Mau itu dari pemerintah, mau itu dari DPR, legislasi maupun juga sampai ke masyarakat. Bicara smart farming, ini hanya di bagian pembukaan. Itu sudah berkali-kali lipat apa yang beliau sampaikan. Dan bicara tentang, ya tadi Prof. EG tadi Setelah menyampaikan. pembukaan bahas juga ya, Itu jangan bagian pembukaannya aja. tuh memang dinyatakan bagus gitu ya. Ya. Dan itu isinya memang banyak sekali. Nah kalau misalkan bicara setelah itu, saya rasa mohon maaf. Sebenarnya pada saat menanyakan pertanyaan seperti greenflation, setelah itu kan beliau
terbuka, apakah perlu dijelaskan? Lalu dijelaskan lebih dalam lagi bahwa itu inflasi hijau. Bagi aktivis lingkungan hidup itu bukan hal yang receh. Jadi mohon maaf kepada Prof. Mahfud. Karena persoalan harga yang naik tajam karena kebutuhan transisi energi. Itu kan yang dipertanyakan. Bicara tentang pertanyaan juga untuk Caimin tadi tentang apa tuh tadi? Lithium ferrofosfat. Oh ya, lithium ferrofosfat. ferrofosfat. Itu pun juga ditanya sebenarnya, pertanyaannya adalah apakah anti nikel? Itu saja sebenarnya, tapi lalu dianggapnya soal singkatannya, padahal udah dijelaskan pertanyaannya adalah singkat saja apakah anti nikel. Karena memang yang disebut Pak Tom Lembong mengangkat tentang untuk lithium ferrofosfat ini itu dalam ajang mengkritisi hilirisasi. Ya, sehingga pertanyaan Mas Gibran itu simple. Kita ini punya cadangan nikel terbanyak di dunia. Kalau kita kembangkan hilirisasi, kita bisa tingkatkan harga nikel kita yang tadinya bahan baku menjadi 67 kali lipat. Itu bisa menjadi pendapatan negara tambahan. Tapi kenapa nyebutnya Tom Lembong terus sih? Kan debatnya sama Caimin gitu. Tapi bawa-bawa Karena Tom beliau Lembong. adalah tim dari pasangan 01. Oke, Dan kita baik. juga minta pendapat dari Bang Haris dan juga Kang Maman, tapi kita harus jeda dulu. Jangan ada masalah Kami akan dengan kembali Tom saat Lembong. lagi. Oh, saya kira. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Debat sudah usai tapi masih semangat di sini ya. Abi, Saya ya. suka semangat para penonton yang ada di sini. Terima kasih banyak. Baik, saya akan langsung lempar pertanyaan ke kedua panelis. Bang Haris Azhar, bagaimana tadi Anda menanggapi juga jawaban dari masing-masing perwakilan paslon? Tentu menurut mereka, paslon mereka atau cawapres mereka yang menguasai debat. Tapi adakah Anda melihat yang terlewatkan atau tidak dibahas secara detail padahal itu penting dari sisi lingkungan hidup, energi, pangan, dan lain-lain? Ya, kalau perwakilan para paslon ya pasti belain paslon ya. Kalau belain paslon lain dipecat mereka. Nah, saya mau bicara dulu begini deh. Soal berbasis konstitusi dulu aja. Pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Nah, saya tafsirkan. Nanti saya jelaskan kenapa saya tafsirkan. Elemennya ada 6. Tersedianya kualitas udara yang bersih, tadi nggak dibahas. Terjaminnya iklim yang aman dari dampak buruk perubahan iklim, disebut tapi nggak diurai. Hak atas pangan yang ketiga. Yang keempat, akses terhadap air yang bersih dan sanitasi yang layak. 5, lingkungan yang bebas dari pencemaran untuk hidup, untuk hidup, bekerja, dan aktivitas lainnya. Yang keenam terakhir, terjaganya ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sehat. Tafsir ini saya susun bersama tim ahli untuk saya berikan ke pemerintah. Saya nggak perlu sebutkan merek kementerian mana yang saya bantu untuk menyusun tafsir ini. Ini tafsir berbasis pada konstitusi. Tadi banyak yang tidak dibahas. Nah, terkait dengan soal diskusi tadi, menurut saya kenapa saya bilang tiga-tiganya jago menyusun daftar kata-kata atau daftar tema-tema yang dijadikan kalimat tapi tidak diurai. Contoh reforma agraria. Contoh lagi soal deforestasi. Contoh lagi masyarakat adat. Saya mulai dari masyarakat adat. Beberapa jam yang lalu sebelum debat ini, masyarakat adat
di Intan Jaya yang beberapa hari lalu menentang pembabatan hutan untuk tambang emas dibunuh. Tidak tahu siapa yang membunuh, tapi meninggal. Saya mau bilang, perdebatan tadi hanya berujung pada soal kami semua tiga-tiganya mau mengesahkan undang-undang perlindungan masyarakat adat yang dijanjikan 10 tahun lalu, 2013-2014, lalu tiga-tiganya didukung oleh partai-partai yang ada di parlemen, sibuk mengesahkan undang-undang IKN, undang-undang omnibus, ya kan, undang-undang yang lain, tapi undang-undang perlindungan masyarakat adatnya nggak pernah disahkan. Ya. Jadi menurut saya basi ini tiga-tiganya, omong kosong. Cuman lagi pantomim aja tadi di depan. Nah, jadi menurut saya nggak dalam ngebahas soal itu. Ngomong ditanya soal reforma agraria. Yang dibahas soal membagi-bagikan sertifikat. Gak penting. Perhutanan sosial itu nggak bagi-bagiin sertifikat. Dia membagikan surat keterangan untuk mengakses dan menggunakan. Yang berikutnya, konsep reforma agraria itu bukan soal kepemilikan. Apalagi tadi siapa yang bilang tadi itu di debat itu nanti selesaikan di Mahkamah Agung. Bukan nunggu Mahkamah Agung. Tetapi reforma agraria itu adalah convergence, ketemu. Ini tanahnya, ini pupuknya, ini dananya, ini sustainability-nya. Mereka kan kebanyakan ditipu, didatangi oleh banyak perusahaan karena mereka untuk mengisi kuota bagaimana mengimpor. Syaratnya harus ada kemitraan lokal, kemitraan sebagai syarat. Duitnya dari mana? Dari import. Mestinya tema tadi itu membahas gimana kita mau reforma agraria, ya, kalau misalnya kebijakan import itu nggak pernah berhenti. Tapi kan itu sempat dibahas, dibacakan oleh Pak Mahfud MD soal import ini gitu. Ya dibahas import-importnya. Yang kemudian saya mau bilang, satu lagi saya tambahin, soal deforestasi. Angkanya menurun, betul. Meskipun angkanya masih besar ya, Bang Parera ya. Tapi persoalannya, deforestasi itu dia di ujung dari berbagai rangkaian lain. Deforestasi, tanahnya kosong, dikeruk buat tambang. Deforestasi diganti sama singkong. Deforestasi diganti sama sawit. Nah, dari semua persoalan itu, debat terakhir itu soal ekonomi ya. Iya. Mestinya di sini dibahas. Semua bilang climate crisis. Yang untung selama ini siapa? Tunjuk dong. Nunjuk nama Lembong bisa. Nunjuk nama perusahaan dari Timur Tengah bisa. Kok menunjuk siapa yang mengambil untung dari tanah-tanah tersebut? Siapa yang ngekeruk tanah-tanah tersebut? Ya. Itu nggak disebut. Penakut semua. Jadi ngomongnya seolah-olah Indonesia bukan 70 tahun, baru 7 hari. Jadi kayak nggak punya dosa. Dosa-dosa itu, dosa-dosa yang dibilang melanggar etika lingkungan, dosa-dosa yang melanggar hukum, dosa-dosa itu ada di sekitar para paslon ini. Nggak ada yang mau sebut itu. Ini pemain cari aman semua. Baik. Gitu. Saya minta tanggapan dari masing-masing perwakilan paslon. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Bagaimana selanjutnya? Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Sudah hadir di tengah-tengah kami senior analis drone emprit Rizal Nova Mujahid. Mas Rizal, selamat malam, apa kabar Mas Rizal? Malam, kabar baik banget. Ini yang tunggu-tunggu nih Vi ya, bagaimana gejolak yang terjadi di media sosial. Netizen ini siapa yang paling viral dan siapa yang paling banyak dibully? Silakan. Oke. Baik, kita mulai dengan slide yang pertama ya, Mas Rizal. Jadi perbincangan malam ini
perdebatan malam ini cukup ramai, bahkan kalau saya lihat sebenarnya agak lebih ramai daripada yang kemarin tuh, daripada debat Cawapres kemarin. Dan kalau kita lihat datanya, memang Pak Muhaimin itu lebih tinggi percakapannya dibanding Pak Gibran, apalagi Pak Mahfud. Pak Mahfud ini konsisten nih, volume perbincangannya selalu lebih rendah daripada yang lain. Ya. Pak Gibran ini volumenya tinggi, terutama karena banyak sekali trending topik yang berkaitan dengan dia. Ada songong, ada cringe, lalu ada lain-lainnya, dan kebanyakan nanti kita lihat sentimennya. Sedangkan Pak Muhaimin Iskandar banyak sekali kali ini dibicarakan dan didukung perbincangannya oleh teman-teman pembela K-pop. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Pak Muhaimin ini agak banyak kritiknya, pada hari ini dia cukup lebih banyak diapresiasi, terutama karena tampilannya malam ini tidak lebih buruk daripada yang kemarin, kayak gitu. Kalau kita lihat sentimennya halaman berikutnya. Oke, Oke, kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Kalau kita lihat sentimennya memang kelihatan sekali ini, karena banyak sekali perbincangan negatif itu pada Pak Gibran, terutama itu tadi ya, ada songong, ada cering dan seterusnya. Itu Pak Gibran otomatis mendapatkan sentimen negatif paling tinggi. 64% perbincangan pada Pak Gibran itu negatif. Beberapa hal ya sebenarnya dari awal Pak Gibran itu diapresiasi. Awalnya diapresiasi karena dia dianggap tenang dalam menyampaikan menyampaikan visi misinya. Tetapi ketika Pak Gibran menampilkan gestur-gestur yang dianggap kurang sopan, nah itu publik mulai bereaksi negatif tuh. Mulai dia sentimen negatifnya mulai naik seperti itu. Pak Mahfud itu juga positifnya tinggi, tapi negatif secara keseluruhan lebih tinggi daripada Pak Muhaimin. Terutama karena Pak Mahfud ini dinilai agak mengambang atau kurang nyambung ketika menjelaskan tentang green inflation. Nah, pada saat itu tuh, wah Pak Mahfud harusnya bisa saja bertanya, apa itu maksudnya? Seperti Caimin pada debat kemarin kayak gitu. Nah, sedangkan Caimin hari ini sebenarnya kalau banyak juga yang bilang sebenarnya Caimin tidak tampil dengan sempurna gitu. Tetapi dia pada saat ini, pada debat kali ini menjadi dirinya sendiri, dan itu membuat dia diapresiasi. Tidak lagi pakai seperti debat sebelumnya, tetapi kali ini lebih santai, lebih rileks, dan itu apresiasi tertinggi pada Pak Muhaimin. Lalu kalau kita lihat analisa emosinya, emosi terhadap ketiga-tiganya emosinya kira-kira sama. Meskipun agak sedikit berbeda saja. Misalnya Pak Muhaimin itu dia diapresiasi karena tampilannya baik, sedangkan Pak Gibran itu antisipasinya banyak sekali. Semua orang pada hari ini mengantisipasi apa saja kira-kira jebakan yang akan diberikan oleh Pak Gibran, baik pada Muhaimin maupun kepada Pak Mahfud. Semua orang kira-kira berbicara tentang itu. Tetapi umumnya pada Pak Gibran semuanya menilai dia cukup menguasai panggung, tidak lagi berapi-api seperti sebelumnya, cukup tenang, setidaknya sampai pertengahan. Nah, itu yang dinilai oleh netizen. Pak Mahfud dinilai sosok yang paling dewasa, paling bijak. Ini sosok bapak sekali. Mungkin padanannya ini kalau di para paslon Abah Anies nih, mungkin padanannya gitu. Tapi dia karakter yang bapak sekali gitu. Dan Pak Mahfud juga dinilai sudah mengantisipasi apa saja yang kemarin itu banyak sekali yang bicara tentang jebakan, dan Pak Mahfud dinilai sudah mampu mengantisipasi itu. Bahkan kemudian kayaknya ada tektok tuh antara Pak Mahfud dengan Pak Muhaimin ketika mengeluarkan berbagai macam dalil-dalilnya, dan Pak Gibran kayak nggak diajakin ngomong di situ. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang perbincangan di media sosial, khususnya X dari pukul 19 tadi sampai pukul 21. Oke, boleh tepuk tangannya untuk Mas Rizal atas analisanya. Kita lihat tanggapan dari masing-masing paslon ya. Mungkin dari Kang Maman. Kang Maman silakan. Ternyata Caimin Gus Imin pada malam hari ini positifnya cukup tinggi, 79%, negatifnya sekitar 8%.
Iya, di Timnas itu kita mengevaluasi ketika debat pertama. Kita mengatakan bahwa performa Gus Muhaimin ketika itu belum keluar. Seorang yang lugas, Jawa Timuran, tetapi juga tegas. Kemarin terjebak kayak ingin mengikuti Anies gitu ya, terlalu formal menjelaskan artis lepet dan lain sebagainya. Nah, masukan-masukan itu pun akhirnya bisa kita lihat hasilnya. Yang kedua di tim kami diperlukan pertama penguasaan substansi, yang kedua adalah cara komunikasi, dan yang ketiga antisipasi jebakan. Tapi itu benar berarti ya. Jadi yang salah satu yang diantisipasi oleh Gus Imin adalah jebakan, terutama mungkin bisa saja pertanyaan dari Iya, bahwa jebakan itu pun akan sangat mengganggu. Sehingga ada kata-kata kunci yang selalu diselipkan oleh Gus Muhaimin di setiap akhir, misalnya pentingnya keadilan, pentingnya perubahan. Lalu juga ada kalimat bahwa kenapa kita menolak hilirisasi, kenapa kita menolak food estate. Lalu kita selipkan di sana pesannya bahwa ini soal menyangkut hajat orang banyak, bahwa rakyat harus dijadikan subjek, bukan hanya objek, bahwa rakyat harus merasakan keadilan. Itu kata-kata kunci yang menurut saya membuat netizen itu simpatik. Maka saya setuju sekali dan hasilnya itu terbaca di sini. Betul, terbaca sekali. Oke. Baik. Kayak saya ke Mbak Sarah. Selanjutnya saja Mbak Sarah, ini negatifnya Mas Gibran ini sampai 64%. Seperti apa evaluasi dari tim Prabowo Gibran? Itu di Twitter. Yang dari dulu memang lebih condong ke... Itu hanya Twitter berarti? Ya tadi yang ditunjukkan adalah Twitter ya, tadi terpampang jelas. Jadi Twitter itu memang banyak satu buzzernya. Yang kedua memang condong biasanya lebih ke paslon lain. Itu nggak masalah karena banyak itu bicara tentang perumpamaan, kata-kata, nggak masalah. Saya justru mau ngambil hasil dari polling bahkan dari Metro TV yang tadi terscreen capture pukul 21.54. Saya langsung bacanya dari beberapa media, polling-polling yang diambil pas di akhir debat. Itu diambilnya dari awal debat. Dan di akhir debat, Metro TV untuk pasangan 1 29%, 2 60%, 3 10%. CNBC 1 20%, 2 56%, 3 24%. Kompas TV 25%, 61%, 14%. CNN 23%, 67%, 10%. Ini hanya menunjukkan gambaran apa yang tadi tidak ditampilkan. Anda yakin yang tadi Anda sebutkan juga isinya bukan buzzer? Ini adalah polling. Ini kan loh, kalau gitu ini kan juga pertanyaan bisa, yang ini kan dari Metro TV kan? juga kan tadi yang saya sampaikan. Bisa saja, ini kan semua orang bisa follow dan mengisi pertanyaan kan? Ini polling. Polling yang screen capture di YouTube dari saya sebutkan bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai SCTV juga saya bisa hasilnya sebutkan. Berbeda dengan Indosiar. Saya mau menampilkan data yang berbeda, yang dimana hampir semuanya menyatakan polling di sini nomor 2 yang unggul. Baik, sebelum saya ke Bang Andreas, kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh
Terima kasih untuk semangatnya. Semangat luar biasa Kita dari para lanjutkan. penonton. Saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, Silakan. Anda punya catatan khusus soal analisa dari Don Amprit tadi? Tadi Pak Mahfud itu negatifnya 13% dan sentimen positifnya 78%. Paut 1% saja ya dari Dengan Caimin, Gus Imin. Dari Gus Imin. Ya. Saya kira di dalam debat seperti ini paling tidak 3 hal yang menjadi perhatian publik ya. Yang pertama soal bagaimana pendebat itu memahami substansi ya. Kemudian cara dia berkomunikasi dan kemudian juga perilaku yang menunjukkan karakter orang itu di dalam berdebat ini gitu. Paling tidak 3 hal itu saya kira menjadi hal yang menjadi perhatian orang gitu. Dan di sini Pak Mahfud itu secara substansi dia menguasai persoalan terutama karena pengalaman dan dia ambil pada persoalan titik angle masalah yang berkaitan dengan hukum gitu. Nah sehingga disitulah saya kira kekuatan Pak Mahfud dan tadi memang kalau dikejar lebih jauh ke siapa atau menyebut orang saya kira itu akan menjadi lebih menarik gitu. Misalnya kalau dibantah kemudian dikejar lebih jauh karena disitulah saya kira akan menjadi topik yang lebih. Tapi Gibran tadi tidak menyinggung atau tidak bertanya ke situ malah bicara soal Tom Lembong gitu yang gak ada kaitan atau mungkin dianggap kaitan yang. Tapi kalau masalah hukum saya kira tadi bagus kalau diangkat lebih jauh. Terus kemudian saya kira juga Pak Mahfud kekuatannya itu pada artinya beliau menyampaikan dengan bahasa yang dosen ya elegan lah gitu. Kemudian juga dengan perilaku yang baik sehingga kalau respon dari netizen itu tinggi saya kira malam ini saya sepakat dengan Pak Prof. Egy tadi, Prof. Effendi tadi bahwa ya malam ini Pak Mahfud adalah bintangnya gitu di dalam debat tadi. Oke, baik. Anda merasa seperti itu. Silakan, Bang Ege. Kalau saya sebutin bintangnya dia sepakat aja gitu ya. Karena kebetulan Pak Mahfud ya kan. Saya mau bilang begini, yang pertama debat itu ada keterbatasannya pasti ya, ada segi pertunjukannya dan kemudian hampir semua nggak bisa dilaksanakan gitu loh. Debat itu punya kelemahan begitu karena orang harus cerdas dan tangkas dalam batasan menit tertentu. Dan karena itu ada beberapa serial. Nah dalam konteks itu saya mau bilang yang pertama Caimin itu pasti luar biasa. Jadi kalau orang nonton misalnya ini ada polling ya berbagai media, terus kemudian ada survei, ada lagi catatan sentimen positif negatif itu yang membuat loncatan paling besar pasti Caimin. Ya iya kan bayangkan debat pertama seperti itu tiba-tiba dia sekarang menjadi seperti malam ini walaupun tadi yang lithium ferrofosfat menurut saya mestinya kalau dia tanyain lagi atau dia olah sedikit lagi dia bisa lebih bagus gitu. Tapi kekuatan dari pasangan 01 ini Anies dan Caimin itu adalah kan setia tuh. Hati-hati juga nih di debat antar capres terakhir. Etika tadi enggak kan terus disampaikan disebutin ya satu tadi ya di samping hal-hal yang itu kan etika terus nih ditanyain terus. Ya itu kesetiaan pada isu itu mungkin karena sebelumnya ada lagi dan konstitusi. Caimin tadi mulai lepas ketika mulai gitu. Nggak apa-apa yang penting catat aja daripada salah soal konstitusi katanya. Wah kurang lebih gitu udah mulai lepas di situ senyumnya keluar untuk selanjutnya. Nah pada bagian lain saya melihat kekuatan dari Gibran tadi itu banyak sekali yang bisa dia sampaikan. Dan itu mungkin lagi-lagi pribadi ya, karena saya melihatnya itu 3 kali begitu di 2 debat yang berbeda. Tadi ada gimmick yang memang jarang dilakukan di dunia, saya nggak tahu ya. Tapi kan itu boleh, bukan tidak boleh dilakukan, boleh saja kan, tidak melanggar. Di debat cawapres ini debat cawapres maksud saya belum pernah saya lihat seperti itu. Malah tadi menarik nih, kan sebetulnya kesan yang mau dimunculkan ini Sarah adalah kedua pasangan ini emosional, kurang lebih gitulah. Nah itu yang harus dicegah kan? Blunder oleh Gibran sendiri? Enggak, maksudnya orang-orang di luar sana kan mau ngasih tahu ini baik presiden maupun wakil presidennya tukang marah loh ini gitu ya. Atau tukang jebak gitu. Karena itu harus hati-hati nih untuk yang 4 Februari nanti. Untuk debat terakhir. Gemoy aja lah sambil santai itu sudah sampai hampir di ujungnya gitu. Nah pada bagian yang agak penting itu saya melihat bahwa tadi menarik nih karena saya di lapangan. Justru Pak Prabowo loh yang agak banyak sudah. Menenangkan? Iya. Menenangkan Mas Gibran? Saya rasa semualah ke sini dan ke penonton juga, ke pendukungnya dia. Itu kalau ada kamera yang menyorot ya. Padahal kita lihat Gibran itu, ini kalau ada yang ngambil anunya ya, gesturnya, itu sebelum dikasih kesempatan jawab dia sudah seakan-akan ayo lu. Udah semangat untuk menjawab ya. Ayo lu. Itu kebaca. Nah, buat Prof Mahfud dengan
tentunya Singkat? tadi kehadiran Ganjar singkat Kang Ege? saja. Ini sedang makin yakin ya kelihatannya, apalagi ada konser hajatan rakyat yang lagi sukses, ada slang, Bu Meganya menari, ditambah dengan suasana malam ini kelihatan makin yakin. Makin Prof. percaya Mahfudnya diri. yakin, Ya. kecuali tadi saya tetap rasanya jangan kasih ke moderator itu, ada cara yang lebih elegan karena di situ Gibran ada benarnya, greenflation itu ya, lepas dari memang kosong, kan nggak digali ke dalam apa akibatnya atau apa untuk rakyat itu apa gitu misalnya. Oke. Tapi Baik. di situ tetap jangan dikasih ke moderator. Kalau Kembalikan ke itu moderator. diselesaikan dengan sangat elegan, menurut saya nilainya jauh lebih tinggi. Oke, dibandingkan baik. Tapi itu, kita ya. harus jeda dulu, nanti kita bahas lebih lanjut lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Sangat Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bilang, ya cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Terima baik. kasih untuk semangatnya para Baik. penonton. Ya. Tadi kita lihat cuplikan antara Pak Mahfud juga menyampaikan bersama dengan Mas Gibran soal soal reformasi agraria dan dikatakan cabut IUP-nya. Pak Mahfud mengatakan banyak mafianya, ilegal, dibackingi aparat dan pejabat. Terobosannya apa ketika kemudian mengetahui situasi seperti itu? Sementara Mas Haryazar tadi katakan nggak ada. Itu semua paslon yang tadi berdebat itu semua main aman karena nggak berani menyebut nama dan tunjuk siapa orangnya. Saya kira ini salah satu poin puncak dari Kita tunggu. Saya kira salah satu poin puncak dari debat yang terjadi tadi gitu. Dalam arti bahwa di situ beda antara Mas Gibran yang ya artinya bicara normatif gitu, bicara normatif cabut IUP-nya, dan Prof Mahfud menyampaikan itu berdasarkan pengalaman gitu. Yang dia sampaikan itu adalah bahwa ya mencabut itu banyak mafia, tidak mudah gitu. Dan di situ banyak pejabat, banyak aparat yang terlibat. Dia pernah mengirimkan, artinya dia sebagai pejabat, dia pernah melakukan itu gitu. Tetapi pasti di antara itu pasti ada yang lebih tinggi, yang berlindung di balik yang lebih tinggi gitu. Ya. Tadi akan menarik kalau misalnya ya kalau itu dilanjutkan lagi orang misalnya kalau dalam debat langsung dilanjutkan lagi siapa orangnya kan itu bisa Pak Mahfud mungkin akan bisa menunjukkan ya di sini siapa dan yang di atas dari Pak Mahfud dan di lingkaran itu siapa. Karena artinya di situ kan kita bisa. Kenapa Pak Mahfud nggak berani nyebutin aja? Kenapa? Pak Mahfud aja yang nyebutin. Ya artinya beliau menyampaikan itu gitu. Tadi kalau dilempar. Ya dilempar kalau itu menjadi TikTok lebih tinggi pasti akan akan lebih terbuka gitu. Baik. Bahwa ini adalah pengetahuan umum bahwa persoalan mafia ini kan sebenarnya persoalan yang sudah diketahui orang juga gitu. Dan itu yang beliau sampaikan gitu bahwa di balik ini ada orang-orang yang ya aparat, ada mafia yang mungkin pengusaha lah yang terlibat di dalam persoalan-persoalan itu. Dia sendiri sebagai pejabat
Tapi kan di antar pejabat ini kan kalau misal mereka ada dalam posisi yang sama tapi di backing oleh yang lebih tinggi, nah itu masalahnya. Gitu. Mas Haris silakan. Ini maksud saya juga ya, sebenarnya yang harus diungkap itu bukan sekedar soal siapa yang kuat sampai bisa nggak dicabut-cabut izinnya. Kita sama-sama tahu lah itu caloknya untuk ngurus ngidupin izin juga banyak itu di Jakarta. Tapi yang saya mau lebih dalam untuk disebutkan soal begini, soal topik hari ini kan menarik, bahas lingkungan hidup, bahas tanah, ya dan lain-lain gitu ya. Tapi yang kemudian adalah nggak diungkap, kenapa begitu banyak tambang? Kenapa begitu banyak izin tambang? Apakah kita sebutuh itu? Oke, orang pada dagang bilang kampanye pasca UN COP di Scotland 2 tahun lalu, setelah pulang dari sana rame-rame bicara soal nikel. Lalu katanya nikel itu bahan untuk Baterai. baterai, electric vehicle. Lalu untuk bikin baterai dan lain-lain, ini potensi. Emang yang mau pakai baterainya siapa? Kita belum butuh baterainya, culture-nya belum sampai di sana, infrastrukturnya belum sampai di sana. Dan kita masih dalam tahap cuman jual ore-nya aja, jual tanahnya aja. Begitu ke hilirisasinya yang menguasai bukan bangsa ini. Situ juga. Nah, lalu diglorifikasi soal ini nasionalisme Indonesia, persatuan Indonesia. Enggak. Tanahnya diambil, diurainya di Indonesia, tapi yang menikmati harganya dipatok. Cuman 30 sekian dolar. Padahal dijualnya sampai 80 dolar. Oke. Harusnya bagaimana menyikapi hilirisasi? Pertanyaan saya gampang. Kita punya begitu banyak tambang. Kita memang punya kapasitas tambang. Iya. Apa harus dikorek semuanya? Oke. Oke. Ditahan di situ Mas Haris. Iya. Kita minta tanggapan para paslon lain dan juga Anda bisa menanggapi. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Baik, pemirsa, kembali lagi di live event debat Cawapres Pemilu 2024. Masih semangat para penonton di sini, luar biasa. Oke, saya langsung ke Kang Maman. Kang Maman, banyak yang ingin mendengar begitu ya soal solusi terhadap korupsi sumber daya alam yang masih marak begitu. Langkah konkret apa yang ditawarkan oleh pasangan 01? Ya, yang pertama tentu adalah soal bagaimana penegakan hukum itu menjadi penting. Kata kunci Gus Muhaimin dari tadi itu adalah banyak regulasi yang ada, tapi implementasinya itu minim. Yang kedua, kita ingin masyarakat itu menjadi subjek, sehingga dia ngawasi. Kita ingat pertemuan ketika di KPK misalnya, komitmen dari Anies Muhaimin itu 2. Yang pertama adalah memiskinkan koruptor. Dan yang kedua, kita mendorong disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor itu. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah kita ingin meminimalisir apapun yang berkaitan, misalnya kita kembali nih ke hilirisasi. Kenapa kita menolak hilirisasi? Itu karena ada eksploitasi yang berlebihan, ada pola manajemen yang ugal-ugalan, yang menjadikan nikel yang berlimpah itu kok harganya jadi mahal. Dan itu menjadikan perusahaan mobil dan baterai itu jadi melakukan shifting kan, mengganti teknologi dari nikel kepada yang lebih murah. Ya. Nah, itulah yang sebenarnya dipikirkan oleh kita, Anies Muhaimin itu, bagaimana caranya. Saya setuju tadi Mas Haris misalnya, kenapa kita punya
aset sumber daya alam yang banyak, tapi kok harus dieksploitasi habis-habisan, tidak sesuai dengan pasar. Itu kan hanya untuk memperkaya. Makanya ketika akhirnya yang dia hanya mensejahterakan segelintir orang, dia hanya membuat kaya beberapa orang, tetapi memiskinkan masyarakat dan meninggalkan apa yang disebut dengan musibah ekologis lah. Kalau tadi ada tobat ekologis, musibah ekologis, itu semua ini yang menjadi hal yang harus dikuatkan kembali Jika oleh kita. menolak hilirisasi, lalu apa solusinya? Ya tentu kita ingin membuat semua dengan kajian mana yang dibutuhkan, mana yang bisa kita pasarkan, mana yang dibutuhkan dalam negeri, sehingga tidak langsung semua dihilirisasi. Bahwa kita harus melakukan sinergi dengan beberapa pihak itu menjadi sangat penting. Ya. Jangan hanya dimonopoli, dihegemoni oleh sekelompok orang, apalagi demi pakai kalimat nasionalisme dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya minta tanggapan. Oke. Sebelum nanti ke mbaknya. Ke Mbak Sarah. Ini tapi penting. Waktu orang ngomong hilirisasi, tapi siapa yang menyeimbangkan data soal terminal untuk keperluan sendiri? Ada yang tahu nggak itu? TUKS. Ada 2.000 TUKS. Ya. Meskipun ada pihak bea cukai, ada keamanan di laut dan lain-lain. Kita pernah ada isu soal bertonton hasil bahan nikel itu keluar. Ya. Jadi isu di KPK. Ya. Terminal untuk kepentingan sendiri tadi itu ada datanya, bisa dibuka. Anda kalau pegang online tinggal buka. Jadi sebetulnya ada tata kelola yang sebetulnya gak dibahas, gak disadari, belum jadi percakapan yang luas di masyarakat. Tetapi itu sebetulnya sektor-sektor atau ruang-ruang kita merugi sebagai bangsa. Yang jauh dengan perdebatan-perdebatan yang tadi saya menyebutnya, kalau Anies Baswedan tadi bilangnya ini kita perdebatan konseptual. Saya mohon maaf, saya cuma bilang ini perdebatan daftar tema-tema dirangkai jadi satu kalimat yang tiga-tiganya hebat. Itu aja Mbak. Itu aja. Oke, baik. Supaya tidak terpotong penjelasan dari Mbak Sarah karena ini Prabowo Gibran justru mendorong hilirisasi. Agak berbeda, mungkin argumentasi yang lain juga bisa disampaikan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kita sangat terbatas di segmen terakhir ini. Segmen terakhir, silakan. Mbak Sarah, jadi untuk mengakselerasi hilirisasi nikel begitu ya, untuk keperluan energi terbarukan, tapi kan ini bagaimana yang dicari adalah solusi konkret untuk betul-betul ini diawasi begitu agar tidak bersifat ekstraktif karena misalnya ada dampak untuk pencemaran laut, deforestasi dan lainnya. Ini solusinya seperti apa, Mbak Sarah? Jadi untuk hilirisasi ini intinya adalah kita ingin menjalankan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana seluruhnya apa yang ada di tanah air Indonesia dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga kita bicara hilirisasi itu mohon maaf bukan hanya nikel. Ada 21 komoditas prioritas di 8 sektor prioritas. Bicara nikel itu hanya salah satunya. Kita mau menyejahterakan rakyat dengan
hasil sumber daya alam yang berlimpah ruah luar biasa ini adalah berkat dari Tuhan. Yang selama ini kita bahkan dijajah ratusan tahun untuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang berikutnya perlu saya angkat juga bahwa ini pun semuanya seluruhnya harus seimbang dengan kesadaran lingkungan hidup. Penting apa yang tadi disampaikan oleh para pakar. Itu pun harus menjadi bahan pertimbangan. Sehingga itu kenapa Pak Prabowo pun menekankan kita bukan hanya bicara electric vehicle. Bahkan electric vehicle dalam visi misi program kami itu fokusnya untuk transportasi publik. Transportasi umum yang itu dilakukan di negara-negara maju. Untuk yang lainnya kita bicara biofuel. Indonesia bisa menjadi negara adidaya superpower untuk biofuel. Biofuel ini kita bisa terapkan di lahan-lahan yang sudah rusak kembali lagi. Tadi sudah saya sampaikan di pradebat. Dan ini berkaitan dengan lumbung pangan yang kaitannya dengan food estate. Ya, harus saya luruskan di sini karena ini udah pasca debat. Yang pertama tidak pernah ada satu rupiah pun masuk ke Kementerian Pertahanan sejak tahun 2020. Leading sektornya adalah Kementerian Pertanian. Yang kedua, izin-izinnya semuanya dikeluarkan oleh Kementerian KLHK. Yang itu bisa dicek mereka semua ada di pihak mana. Yang ketiga, yang selama ini melakukan land clearing itu mendapatkan dana besar adalah PUPR. Ya jadi ini harus diluruskan. Karena selama ini ditempatkan semuanya di Kementerian Pertahanan. Padahal leading sektornya kembali lagi adalah Kementerian Pertanian. Itu bisa dicek. Baik. Jadi sekali lagi semua ini harus dikaitkan juga dengan pertahanan negara yang yaitu adalah swasembada pangan dengan ekonomi hijau, ekonomi biru, bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Baik, terima kasih. Di 2 menit terakhir saya minta tanggapan dari Mas Haris Azhar, lalu kemudian Bang Ege, silakan. Iya, pendek saja ya, saya tentu saja coba lihat ilmiah saja, sederhana. Dan misalnya pada debat cawapres pertama saya dengan riang hati, bahkan dissenting opinion di antara para komunikolog, saya mengatakan Gibran waktu itu juaranya gitu. Cuma malam ini gimmicknya didn't work ya, nggak terlaksana dengan baik, artinya tidak bekerja dengan baik. Pada waktu itu saya menyebut Mahfud sebagai guardian of the debate. Ternyata malam ini juga demikian. Kalau ada yang mau bilang Caimin itu tampil luar biasa dan juara juga nggak ada masalah. Karena saya rasa dia hilangnya di lithium ferrofosfat itu ya. 2 menit agak bertele-tele. Tapi di bioregional dia dapat sekali. Tobat ekologis menurut saya mampu dia jelaskan titik tengah keseimbangannya. Ya. Kemudian tambahan buat apa itu Tom Lembong ya akhirnya dapatlah dia gitu. Mahfud MD yang agak tadi hilang sedikit gimmicknya di greenflation, tetapi dia dapat di redistribution, dia dapat impor pangan, deforestation dia juga dapat. Kemudian kebijakan-kebijakan lokal dia dapat, Trihita Karana dan lain-lain itu bisa disampaikannya dengan baik karena dia menguasai masyarakat adat dan juga desa. Nah, harapan terakhir tinggal itu saja. Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti kembali gemoy di 4 Februari ya, karena apapun alasannya itu yang akan kesan emosional jadi hilang ya. Sudah ada 2. Balik ke gemoy lagi. Ya, sudah ada 2 nih yang agak emosional. Nah, tapi tantangan tetap besar. Yang dihadapi adalah Raja Debat Anies Baswedan ditambah dengan Ganjar Pranowo yang sedang makin yakin. Ya semakin percaya diri ya. Hajatan rakyat itu ya. Jadi baik. Terima kasih Bang Ege. Kita tunggu. Mas Haris Azhar silakan. Bang Haris, singkat saja Bang Haris. Iya, kalau saya cuman mungkin nggak balik ke soal perdebatan tadi gitu ya. Tapi saya mau bilang ada satu sisa debat terakhir yang menurut saya publik punya hak untuk tahu soal rekam jejak, lalu skillnya, baru nanti visinya. Kalau saya mau bilang apa namanya language game aja. Ya soal visi, misi saya pikir kenapa semakin meriah pertarungan ke depan ini. Ya. Karena pengalaman 10 tahun membuat kita banyak yang terlunta-lunta, banyak yang teriak-teriak, banyak yang dipenjarakan dan lain-lain. Jadi menurut saya ada yang mau perubahan silakan buktikan. Skillnya selama ini ngapain? Track recordnya selama ini ngapain? Orang sekelilingnya bagian dari proses yang ada selama ini yang melahirkan luka dan duka atau tidak? Ya kan ini ada di 1 dan 3. Yang di 3 kenapa ini baru nyeselnya setahun terakhir? Ya kan
9 tahun kan juga ikut menikmati kebijakan yang bermacam-macam itu. Oke. Nah, yang nomor 2 Ya, menurut terakhir. saya kalau ingin meneruskan, menurut saya sih nggak seru. Karena bagaimana dia bicara sama orang yang di penjara, yang tanahnya diambil dan lain-lain. Oke, Jadi baik. menurut saya kesempatan terakhir itu buktikan. Oke, ada di debat terakhir, di debat kelima untuk membuktikan bagi masing-masing paslon, meyakinkan Anda para pemilih untuk memilih mereka menjadi pemimpin berikutnya. Terima kasih banyak para panelis, terima kasih banyak perwakilan dari masing-masing paslon. Terima kasih para pendukung. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Afian balik undur diri bersama dengan Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.